Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN untuk kelas 9. Soal pada kali ini diperuntukkan untuk jenjang SMP atau MTS pada materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua dalam menghadapi penilaian akhir semester. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silakan bisa subscribe dahulu. Terima kasih atas partisipasinya selama ini dalam mensupport channel Lentera Belajar. Oke, langsung saja kita menuju ke soal. Soal nomor 1. Indonesia merupakan negara yang beragam. Keberagaman tersebut bisa mengakibatkan banyak perbedaan. Walaupun banyak perbedaan dalam masyarakat, tentu saja terdapat hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, sehingga harus bersatu meninggalkan segala perbedaan demi terpenuhinya kebutuhan bersama tersebut melalui persatuan dan kesatuan. Persatuan dalam hal ini mempunyai makna A. Perkumpulan yang bersatu dalam menciptakan stereotip. B. Hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. C. Persatuan para kelompok dalam suatu wilayah. D. Persatuan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Jawaban yang benar adalah yang D. Persatuan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Soal nomor 2. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan demikian, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Narasi tersebut merupakan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam hal A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Nasionalisme bangsa Indonesia, C. Wawasan Nusantara, D. Perasaan senasib sepenanggungan. Jawaban yang benar adalah yang C. Wawasan Nusantara. Soal nomor 3. Keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya yang mesti kita syukuri. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Yang dimaksud sebuah potensi dalam keberagaman Indonesia yaitu A. Dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. B. Membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat dan lepas kendali. C. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit. D. Mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah
Yang A. Dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Soal nomor 4. Tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat sehingga sudah melembaga dalam masyarakat. Pernyataan tersebut mempunyai arti yaitu A. Adat, B. Adat istiadat, C. Kebiasaan, D. Hukum adat. Jawaban yang benar adalah yang B. Adat istiadat. Soal nomor 5. Jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan, dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal tersebut merupakan ciri khas dari sistem kekerabatan A. Patrilineal, B. Parental, C. Matrilineal, D. Marental. Jawaban yang benar adalah yang B. Matrilineal. Sistem kekerabatan ditarik dari garis ibu atau perempuan. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Terciptanya disintegrasi nasional. 2. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. 3. Dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. 4. Munculnya sikap kesatuan dalam bingkai primordialisme. Dari pernyataan di atas yang merupakan dampak positif dari keberagaman Indonesia ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 2 dan nomor 3. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Nama konflik politik, huruf A, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. 2. Nama konflik antar suku, huruf B, pengertian pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. 3. Nama konflik antar golongan, huruf C, pengertian pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Nomor 4. Nama konflik antar ras, huruf D, pengertian pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Dari pernyataan di atas yang merupakan pasangan tepat antara nama konflik dengan pengertiannya ditunjukkan oleh nomor A. 2B, B. 3C, C. 1D, D. 4A. Jawaban yang benar adalah yang C. 1D, yaitu nama konflik politik pengertiannya adalah pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Itu adalah jawabannya.
Soal nomor 8. Keberagaman dalam masyarakat tentunya bisa menimbulkan konflik. Beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial adalah: A. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang harmonis. B. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok masyarakat. C. Sikap fanatik berlebihan terhadap keyakinan masing-masing yang jarang ditemui. D. Tidak terdapatnya sikap stereotip dalam masyarakat. Jawaban yang benar adalah yang B. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok dalam masyarakat. Jadi etnosentrisme adalah sebuah sikap yang mengagung-agungkan sukunya sendiri, budayanya sendiri, dan menganggap tidak baik kelompok yang lain. Ini tidak baik untuk keberlangsungan kehidupan di Indonesia maupun dimanapun ya, karena ini merupakan sikap yang tidak baik dan menyebabkan konflik sosial. Soal nomor 9. Perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri disebut dengan A. Stereotip, B. Disintegrasi, C. Degradasi, D. Etnosentrisme. Jawaban yang benar adalah yang D. Etnosentrisme. Kalau stereotip itu menganggap bahwa sebuah kelompok itu pasti memiliki nilai jelek atau buruk. Dilihat hanya dari fisiknya saja sudah mengecap bahwa kelompok tersebut buruk. Disintegrasi ini merupakan perpecahan ya dalam sebuah wilayah, kelompok ataupun perpecahan bangsa. Disintegrasi. Degradasi ini adalah pengurangan, mengurangi nilai, mengurangi. Kalau degradasi moral berarti nilai moral sudah berkurang. Soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar keanekaragaman masyarakat Indonesia. Dilihat dari perbedaan suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, agama, dan yang lainnya. Berdasarkan gambar di samping, apa yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita reformasi? A. Mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. B. Hanya mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah. C. Melaksanakan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam waktu tertentu saja. D. Melarang segala kebudayaan yang berasal dari luar negeri. Jawaban yang benar adalah yang A. Mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Soal nomor 11. Munculnya sikap primordialisme adalah disebabkan oleh A. Adanya pandangan bahwa kebudayaan daerahnya lah yang lebih baik dan pantas untuk dikembangkan. B. Adanya pandangan bahwa kebudayaan daerah harus dikembangkan karena sangat tradisional dan tertinggal zaman. C. Adanya pandangan bahwa hanya daerahnya saja yang perlu untuk dikembangkan. D. Adanya pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Jawaban yang benar adalah
Yang D. Adanya pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Soal nomor 12. Konflik Ambon merupakan salah satu konflik yang berlatar belakang agama yang terjadi pada tahun 1999 silam. Konflik yang berasal dari masyarakat Ambon Lisase sejak Januari tahun 1999 telah berkembang menjadi aksi kekerasan yang merenggut banyak jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Konflik tersebut akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam dan Kristen yang banyak menimbulkan korban. Kerusuhan ini merusak tatanan kerukunan antar umat beragama di Ambon pada saat itu. Berdasarkan kasus tersebut, upaya apa yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya konflik tersebut? A. Tidak membedakan teman berdasarkan asal suku. B. Bergaul tanpa melihat perbedaan keyakinan. C. Berteman dengan melihat kaya dan miskin. D. Bersahabat dengan teman seperjuangan. Jawaban yang benar adalah yang B. Bergaul tanpa melihat perbedaan keyakinan. Karena pada soal ini menceritakan tentang konflik antar agama. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang B, yang membahas tentang perbedaan keyakinan. Soal nomor 13. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. 3. Kerugian harta benda dan korban manusia. 4. Perubahan kepribadian. Dari pernyataan di atas, yang merupakan dampak negatif dari konflik ditunjukkan oleh nomor kecuali A. 4, B. 3, C. 2, D. 1. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat.